Sahabat-sahabat, saudara-saudaraku, dimanapun kalian berada, ya pasti mohon doanya. Yang jelas, saya mendoakan sebaliknya kepada sahabat-sahabat, saudara-saudaraku di seluruh Nusantara ya. Di sini Ciraden sudah di dekat mau ke jalan menuju ke Istana Bunda Ratu. Karena kenapa? Banyak PR yang harus Ciraden lakukan. Banyak persoalan yang Ciraden harus jalani, di mana dengan adanya baku hantam selama ini, baik pribadi Ciraden maupun dengan adanya sahabat Ciraden, saudara Ciraden, Banggai Lampung, saya nekat. Pertama, mohon bantuan. Kedua, jangan sampai ketika kezoliman ini semakin merajalela. Mohon doanya sahabat, apapun bentuknya, apapun dalihnya, saya akan berinteraksi, di mana saya akan mencoba menghadap kepada Bunda Ratu Nyiro Kidul yang punya kuasa, penguasa di Pantai Selatan, di mana beliau adalah salah satu sosok seorang spiritual yang legendaris. Siapa yang tidak kenal beliau, siapa yang tidak tahu beliau. Oleh karena itu sahabat-sahabat, karena menyongsong waktunya tepat ketika panggilan ini sudah ada, mudah-mudahan nanti saya bisa menemukan titik terang keberadaan beliau, bisa menemui saya. Tapi saya harus menggunakan media yang namanya wangi-wangian ya. Kita bakar dulu sobat ya, karena ini nggak sembarangan sobat. Kalau kita gegabah nanti bahaya, karena banyak angin ya. Jadi wangi-wangian ini salah satu perwujudan Ciraden untuk memanggil. Mudah-mudahan beliau bisa hadir di hadapan saya ya. Assalamualaikum, assalamualaikum. Oh. Jadi men, kita lihat itu ombak di hadapan saya. Sudah ada tanda-tanda kalau Bunda sudah dibawa dengan dayang-dayangnya untuk menuju menemui saya. Nanti akan ketemulah saya sama dia. Di situ saya ada komunikasi, di situ saya akan berinteraksi, di mana nanti keajaiban semuanya itu hanya dari Allah ya. Mudah-mudahan kita diberikan suatu keselamatan semua, baik seluruh yang ada di alam semesta ini, daratan, lautan, dan langit. Semoga menyatu, semoga bersatu, kita diberikan suatu kekuatan iman dan Islam.
ya. Jadi Cik Raden ini nekat. Mungkin entah nanti ketika saya bicara sama Bunda Ratu, saya akan bisa komunikasi, berinteraksi, mudah-mudahan itu salah satu perwujudan penyatuan dari alam yang namanya dari Segara Kidul, di mana beliau itu penguasa di pantai selatan, ya mudah-mudahan ini menjadikan suatu sungkem silaturahmi ya. Saya pertama kepada Bunda Ratu, mudah-mudahan beliau menyambut saya. Nah, disinilah salah satu titik terang, artinya perjalanan saya, mudah-mudahan ini menjadi suatu kenyataan. Mohon doanya sahabat. Assalamualaikum. 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 Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Men. Hah? Sahabat, kalian lihat agak remang-remang ya? Men ya. Agak remang-remang. Di situ kita bisa lihat salah satu penjelmaan perwujudan ketika Cik Raden hadirkan di hadapan sahabat-sahabat. Mudah-mudahan sahabat-sahabat bisa lihat, bisa menyaksikan. Yang pasti saya juga mau ke sana. Kita mau jalan, men ya. Artinya kita mau menuju ke arah sana. Siapkan perjalanan kita. Semoga kita bisa jalan. Hati-hati, men. Semoga perjalanan kita tidak nggak ada kendala. Karena ini batu karang ini licin juga. Mudah-mudahan kalian jangan sampai terjadi apa-apa. Ikuti aja saya ya. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Hati-hati licin ya. Jangan gegabah kalian. Kita mau langsung menuju ke tempat di mana Bunda Ratu ini ya. Kita sudah bisa menyaksikan, melihat ya, ketemu ya, ketemu langsung. Men, hati-hati aja men ya. Allahu Akbar. Jangan gegabah men. Jadi karena sudah nampak jelas ya, kita lihat sendiri. Hati-hati. Saya mau berinteraksi. Men, kau di sini saja men, hati-hati ya. Saya mau coba ke sana ya, karena ini jalannya licin. Allahu Akbar. Kita nggak sembarangan ya. Yang namanya seperti ini nggak sembarangan kita. Yang namanya untuk mewujudkan, menghadirkan daripada sosok daripada Bunda Ratu. Assalamualaikum. Jadi kalau tata cara secara dalam bisa kalian lihat di depan kamera saya sudah berhadapan langsung
di depan beliau. Ini saya mau sungkem. Kita taruh dulu ya. Allahu Akbar. Assalamualaikum. 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 Terima kasih Bunda sudah menyambut saya, sudah menerima saya. Dengan kehadiran Bunda datang dengan penuh ikhlas, sehingga saya banyak persoalan permasalahan. Untuk itu Bunda, mohon petunjuk, mohon dilindungi atas lantaran syariatnya dari Bunda. Semoga Allah memberikan suatu kekuatan kepada diri saya. Siap. Siap. Terima kasih Bunda. Betul. Betul Bunda. Iya benar. Terima kasih Bunda. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bunda, saya ini kan kebetulan bawa kamera. Sengaja saya minta kepada kamera saya upload di YouTube supaya dengan kejadian yang sakral ini saya akan tunjukkan kepada dunia maya bahwasanya saya lagi berhadapan langsung sama Bunda. Gimana Bunda? Izinkan saya. Iya, terima kasih Bunda. Allahu Akbar. Jadi sahabat, saya sudah suatu restu, suatu izin di mana saya menghadirkan lah ya, mengundang sosok secara nyata yang kalian lihat. Karena kalau posisi Cik Raden nggak terdesak, mungkin Cik Raden nggak seperti ini menghadap atau datang, nggak ya. Berhubung ini suatu terdesaknya dengan persoalan seperti ini, maka Cik Raden nekat menghadap. Kebetulan sahabat ya, dengan secara nyata saya sudah izin. Beliau memperbolehkan saya untuk menjelaskan kepada sahabat-sahabat. Mungkin kalian secara sepintas melihat gemuruh ombak yang kalian dengar. Saya ada di suatu tubir pembatuan, di mana itu sahabat tempat Bunda Ratu langsung menuju ke istana. Jadi saya mau bicara karena suara Bunda Ratu ini jujur sahabat ya, lembut, selembut tangan bayi. Jadi saking lembutnya itu, aduh, kadang-kadang saya nggak kedengaran. Tapi sehubungan saya sudah mempunyai kepekaan, alhamdulillah Allah beri kasih kelebihan, saya bisa mendengar apa kata-kata beliau. Saya sudah suguhan, tadi saya sudah sungkem, bahasanya sudah pamit ya. Alhamdulillah, begitu tenangnya ombak, begitu gemuruhnya angin, ketika saya sudah berhadapan langsung sama beliau menyambut saya. Inilah salah satu, kalian pengen lihat, asli ya. Ini pakaiannya asli, kemas-emasan, tuh. Emas ini sahabat, saya nggak bawa senter aja ini.
Ini emas. Jadi, Bunda, dengan Bunda, kehadiran Bunda datang ke sini, saya banyak mengucapkan ribu terima kasih sudah datang, sudah bisa menerima. Tapi Bunda benar-benar cantik ya, tiada tanding cantiknya. Kalau saya lihat, kalau udah berhadapan begini, saya ini sahabat ya, berhadapan nih jelas nih, mukanya itu bersinar, cantik, tiada banding. Tapi hanya Cik Raden yang bisa berkomunikasi seperti ini, berhadapan sama langsung, yang ada di channel Cik Raden ya. Karena Cik Raden ini boleh dikatakan termasuk anak, kalau sahabat-sahabat pengen tahu ya. Ini adalah suatu sosok ibu. Jadi di mana beliau ini telah bersinergi ya, kalau kata orang itu sudah menyatu. Jadi beliau ini juga sering datang sebenarnya, kalau ke kamar khusus gaib Cik Raden itu datang. Tapi berhubung Cik Raden memang sungkem silaturahmi di tempat kediaman beliau di laut pantai selatan ini, makanya Cik Raden datang. Ya Allah, ya Rabbi, saya harus minta sesuatu sama dia ini. Pertama itu minta doa, tapi nggak tahu nanti, siapa tahu lebih dari situ nanti akan diberikan. Ya Allah. Assalamualaikum. Terima kasih Bunda. Bunda sudah menerima saya. Mungkin Bunda sudah tahu selama ini apa permasalahan saya. Memang mungkin itu salah satu tugas untuk memberantas kezaliman di muka bumi. Maka dari itu saya minta doa, semoga Bunda bisa bantu saya. Semoga Bunda bisa memberikan cindera mata buat membekali saya untuk menumpas musuh-musuh yang akan memusnahkan diri saya. Dengan secara kebetulan saya menghadap pada malam ini, saya sempatkan untuk ke tempat Bunda langsung. Mudah-mudahan apa yang diberikan kepada saya menjadikan suatu manfaat untuk hidup saya. Terima kasih Bunda. Iya. 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 Iya Bunda. Terima kasih. Saya minta pemberian dari Bunda. Terima kasih Bunda. Terima kasih Bunda. Terima kasih Bunda. Allahu Akbar. 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 Astagfirullah. Makasih Bunda. Makasih. Terima kasih. Allah. Allah. Allahu Akbar. Baik. Allah. Allah Akbar. Jadi sahabat, saya nggak tahu dikasih bingkisan ya.
belum bisa saya berani buka. Tadi beliau sudah pesan, jangan dulu dibuka. Ini akan saya simpankan dulu ya. Nggak tahu apa. Ada gombalan kalau kata orang itu. Kantong. Tempat yang diberikan sama saya. Ya, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat sama saya ya. Bisa kita simpan. Jadi sahabat-sahabat, ini kalau kalian lihat, betul, secara kasat mata saya sama Bunda Ratu. Ya. Ini asli sahabat ya. Ini asli. Jadi kalian bisa tahu, bisa ngerti. Tapi di sekeliling ini sahabat, kalau kalian punya mata batin, para dayang-dayang itu banyak sekali mengikuti. Artinya mereka di situ mengawal daripada sosok Bunda Ratu ini. Jadi dengan pengawalan inilah saya begitu bahagia ya sahabat ya. Bahkan nggak mau pulang ini kalau udah ketemu sama Bunda Ratu ini, nggak mau pulang. Ya, jadi udah nggak mau pulang, pengen lama gitu ya. Tapi jarang sekali saya menayangkan daripada tontonan ini kalau enggak waktu-waktu tertentu ya. Kalau bahasanya ada kegentingan, ada suatu persoalan, problema, baru saya bisa berhadapan. Ya Allah, terima kasih ya. Kalian sudah menyaksikan, sudah melihat dengan apa yang saya tayangkan ini. Inilah salah satu perwujudan secara nyata di hadapan kalian. Saya memberikan tayangan. Saya mau duduk dulu sini Bunda, nggak apa-apa. Nah, saya mau duduk. Capek Bunda, duduk dulu ya. Allah Akbar, saya duduk sini ya. Lihat, aduh, duduk di samping Bunda lah ya. Nggak apa-apa, enak. Kata Bunda nggak apa-apa, saya duduk samping Bunda. Jadi rasanya sejuk, nikmat, bahagia, senang, ya, tenang. Jadi kalau sahabat-sahabat, Cik, katanya bisa nggak saya berjumpa sama Bunda Ratu Nyiro Kidul? Ya bisa. Bagaimana caranya? Gampang. Hubungi saja Cik Raden. Nanti Cik Raden antar, bisa ketemu langsung. Iya. Jadi kalau saya ini seperti ibu ya, seperti ibu. Artinya nggak ada yang namanya malu-malu lagi, nggak ada gimana ciku-ciku lagi ya. Karena beliau adalah salah satu membimbing saya, mengayomi saya, bahkan beliau adalah salah satu sosok orang yang boleh dikatakan kehidupannya itu mencela putra, mencela putri. Artinya beliau bisa hidup di alam secara nyata, bisa hidup di alam secara gaib, ya. Jadi kalau orang-orang yang secara dalam bahasanya keilmuannya, pengetahuannya, ya bukan berbangga diri ya Cik Raden, karena seperti kita mengundang, menghadirkan daripada sosok-sosok seperti Bunda Ratu ini nggak sembarangan sahabat, ya jujur nggak sembarangan. Saya katakan nggak sembarangan, kenapa? Karena ini yang boleh dikatakan, saya cerita dulu ya. Ini adalah katakan boleh ada sebutan dikatakan di situ ada Roro Kidul. Jadi Roro Kidul itu ada penunggu yang namanya di istana, ada yang namanya pengayoman, pengasuhan, penguasa dari Segara Kidul, yaitu Kanjeng Ratu Nyiro Kidul. Ya, ini siapa sih? Ya ini Bunda Ratu Nyiro Kidul, Kanjeng Ratu Nyiro Kidul. Secara perwujudan saya lihatkan kepada sahabat-sahabat.
secara jelas, nyata, ya. Saya tidak ada rekayasa, karena ini tempat sakral. Di sinilah saya berhadapan sama Bunda yang namanya pemilik yang mempunyai kekuasaan, yang mempunyai pengaruh besar spiritual. Karena beliau adalah ratu. Ratu penguasa, ratu sealam jagat di alam pantai selatan. Ya. Oh gimana? Oh mau pamit. Barusan ngomong sahabat, katanya, Ci, saya mau pamit katanya. Tapi saya masih kangen Bunda, masih kangen. Allahu Akbar. Saya minta doanya Bunda. Semoga Bunda bisa doain saya. Doa restu Bunda yang saya harapkan. Iya, terima kasih. Terima kasih. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bunda. Bunda. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Waduh. Kemana Bunda tadi? Astagfirullahaladzim. Saya barusan kerasa di batin saya lagi nikmat-nikmatnya sama dia. Tahu-tahu Bunda sudah pergi. Rasa rindu, rasa kangen. Gak mau pulang sebenarnya sahabat saya kalau udah ketemu Bunda itu. Iya. Ya Allah. Men, gak ngeliat pergi kemana men? Waduh. Pamit dia pulang ke istana mungkin. Sudah meninggalkan. Gak apa-apa men. Saya mau sungkem dulu sebentar, saya mau pamit sebentar ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oke, sahabat ya. Mungkin walaupun kalian sudah menyaksikan perjalanan demi perjalanan Cik Raden, yang sudah kalian lihat secara nyata, mudah-mudahan ini menjadikan suatu ajang sebatas pembelajaran, ajang sebatas edukasi, ya. Walaupun Cik Raden berinteraksi, itulah salah satu perjalanan di channel Cik Raden, ya. Segala sesuatu itu Cik Raden ingatkan sebelum Cik Raden tutup, karena beliau tadi sudah pesan hati-hati dan sabar. Mudah-mudahan dengan kehati-hatian, kesabaran saya menjadikan suatu ajang perjalanan saya untuk mendapatkan suatu keberkahan